Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami mahasiswi Universitas Pamulang, kelas 05-011, kelompok 7, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dengan dosen pengampu Bapak Ardijan Handijono. Kami yang beranggotakan Eki Fitrianingsih, Putri Septiani, Safana Rida, Salsa Syafa Nabila, dan Sufitri. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang dampak internet pada keunggulan kompetitif. Pada materi ini, kami akan membahas tentang 1. Sejarah perkembangan teknologi, 2. Keunggulan kompetitif, 3. Dampak internet pada kekuatan kompetitif, 4. Strategi menghadapi kekuatan kompetitif, 5. Manfaat strategi keunggulan kompetitif bagi perusahaan, 6. Sustaining competitive advantage, dan 7. Contoh kasus. Yuk kita simak video berikut, tapi sebelum itu jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Perkembangan informasi teknologi secara terus-menerus mengubah dunia bisnis yang semakin maju dan berkembang pada era globalisasi, memberikan banyak pengaruh kepada penggunanya. Masyarakat semakin dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut, salah satunya yaitu melalui media internet. Internet merupakan bentuk dari kemajuan teknologi dan informasi yang semakin menyebar di masyarakat sekitar yang telah menjadi kebutuhan sebagian kalangan. Internet juga memberikan banyak sekali dampak yang sangat nyata yang secara langsung dapat dirasakan, yaitu menghubungkan antar pengguna dengan pengguna yang lainnya meskipun dari jarak kejauhan. Tentu dari pemanfaatan media internet ini secara tepat juga akan memberikan keuntungan lain sebagai sarana menciptakan jaringan bisnis yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Mengenai pemahaman yang paling penting dalam suatu pencapaian penggunaan informasi yang baik adalah dengan mengetahui dimensi-dimensi dari keunggulan kompetitif. Memahami dimensi informasi yang dihasilkan, mengetahui jenis-jenis sumber daya informasi dasar yang dapat digunakan untuk perusahaan, memahami bagaimana mengelola sistem informasi dalam bentuk sistem lama atau legacy system, gambar dan pengetahuan, memahami bagaimana suatu perusahaan melakukan perencanaan strategis untuk perusahaan, berbagai area bisnisnya dan sumber daya informasinya. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi mengidentifikasi tujuan yang harus dicapai oleh sistem informasi perusahaan untuk tahun yang akan datang. Perubahan teknologi yang sangat cepat dan semakin meluas memberikan kesempatan bagi para pelaku bisnis untuk semakin melebarkan usahanya dengan cara yang lebih efisien dan memudahkan pesaing untuk bersaing pada harga dan pesaing baru untuk memasuki pasar. Karena internet, persaingan kompetitif menjadi semakin ketat dan juga karena informasi tersedia bagi siapa saja, internet meningkatkan kekuatan menawar dari pelanggan yang dapat menemukan dengan cepat menemukan penyedia berbiaya rendah pada web. Teknologi informasi bagi suatu perusahaan dapat bermanfaat mendukung operasi rutin yang efisien dan juga bermanfaat strategis untuk keunggulan kompetitif. Jika perusahaan menekankan penggunaan teknologi informasi sebagai sarana strategis bisnis, maka manajemen perusahaan tersebut akan memandang TA sebagai faktor pembeda kompetitif yang utama. Kemudian, pihak manajemen akan membentuk berbagai strategi bisnis menggunakan TA untuk mengembangkan berbagai produk, jasa, dan kemampuan yang akan memberikan perusahaan keunggulan besar dalam pasar tempat perusahaan bersaing. Keunggulan-keunggulan kompetitif yang dapat diraih perusahaan dengan menggunakan teknologi informasi yang mereka miliki di antara lain. Yang pertama, ada teknologi informasi membantu perusahaan membangun bisnis yang berfokus pada pelanggan. Yang kedua, ada teknologi informasi menggunakan perusahaan melakukan perekayaan ulang proses bisnis.
Yang ketiga, ada teknologi informasi memungkinkan perusahaan menjadi perusahaan yang lincah. Yang keempat, ada teknologi informasi membuat perusahaan virtual. Dan yang terakhir, teknologi informasi sebagai sarana untuk membangun perusahaan yang dipengetahui dapat menghasilkan pengetahuan. Selanjutnya ada dampak internet pada kekuatan kompetitif. Yang pertama itu substitute produk or service. Maksudnya memungkinkan pengganti baru akan muncul dengan pendekatan baru untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada customer bargaining power. Ketersediaan harga dan informasi produk global menggeser daya tawar. Yang ketiga ada supplier bargaining power. Pengadaan melalui internet cenderung menaikkan daya tawar sehingga pemasok bisa mendapatkan keuntungan. Yang keempat, ada threat of new entrants. Internet mengurangi hambatan masuk untuk mengendalikan proses bisnis yang membuat lebih mudah untuk dilakukan. Yang kelima, ada positioning and rivalry among exciting competitor. Memperlebar pasar geografis, meningkatkan jumlah pesaing, dan mengurangi perbedaan antar pesaing, membuat lebih sulit untuk mempertahankan keunggulan operasional, menempatkan tekanan untuk bersaing pada harga. Selanjutnya, ada 4 strategi umum yang harus diterapkan perusahaan untuk menghadapi kekuatan kompetitif yang dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi. Yang pertama, strategi kepemimpinan berbiaya rendah. Gunakanlah sistem informasi untuk meminimalisir biaya operasional dan menciptakan harga terendah. Menjadi produsen rendah biaya dalam menghasilkan barang dan jasa, atau membantu menurunkan biaya bagi pemasok dan pelanggan sehingga pesaing memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Yang kedua, ada strategi diferensiasi produk. Gunakanlah sistem informasi untuk memberikan produk dan layanan baru. Sistem informasi yang juga dapat digunakan untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam menggunakan produk dan layanan yang sudah ada. Misalnya, dengan melalui inovasi berkelanjutan. Selain itu, sistem informasi juga dapat digunakan untuk menyesuaikan, mempersonalisasikan produk agar sesuai dengan spesifikasi konsumen individu. Mengembangkan cara-cara untuk membedakan produk dan layanan dari para pesaing, atau mengurangi keunggulan diferensiasi dari pesaing. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada produk atau jasa untuk memberikan keuntungan dalam segmen pasar yang unik atau niche market. Poin yang ketiga, strategi inovasi. Innovation strategy menemukan cara baru dalam melakukan bisnis. Strategi ini dapat melibatkan pengembangan produk dan atau jasa yang unik guna memasuki pasar yang unik dan niche market. Hal ini juga dapat melibatkan perubahan radikal dalam proses bisnis untuk memproduksi atau mendistribusikan produk dan layanan dari mayoritas jenis dan cara yang ada. Yang keempat, strategi pertumbuhan. Secara signifikan, memperluas kapasitas perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, ekspansi ke pasar global, diversifikasi ke produk dan jasa baru, atau mengintegrasikan ke dalam produk dan jasa terkait. Dengan sistem informasi dapat digunakan untuk fokus pada pasar tertentu dan melayani target pelanggan lebih baik daripada pesaing. Selain itu, analisis kebiasaan pembeli dan preferensi pelanggan juga dapat dilakukan oleh sistem informasi. Iklan juga dapat dilakukan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang kelima, ada strategi aliansi. Membentuk hubungan bisnis baru atau aliansi dengan pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan lainnya. Hubungan ini bisa berupa merger, akuisisi, usaha patungan, pembentukan, perusahaan virtual, atau pemasaran lainnya. Manufaktur atau perjanjian distribusi antara pelaku usaha dengan mitra dagangnya.
Pada saat ini, internet memiliki dampak terhadap keunggulan kompetitif. Misalnya, terjadi transformasi atau ancaman terhadap beberapa industri seperti agen perjalanan, media cetak. Selain itu, perusahaan yang memiliki kekuatan kompetitif akan menghadapi persaingan semakin ketat. Adanya standar universal juga memungkinkan bagi pesaing baru masuk ke pasar. Internet juga dapat menjadi peluang baru untuk membangun merek dan basis untuk pelanggan setia. Menurut referensi Forbes Business, berikut adalah beberapa manfaat lain yang bisa dapatkan perusahaan jika memanfaatkan strategi keunggulan kompetitif. Yang pertama, ada pengeluaran anggaran untuk proses kerja bisnis dan marketing menjadi lebih efisien. Dan yang kedua, itu ada perusahaan memiliki brand image yang kokoh dan unik. Yang ketiga, produk milik perusahaan memiliki kesan yang unik dan spesial. Yang keempat, perusahaan didorong untuk aktif melakukan inovasi. Sustaining competitive advantage. Yang pertama adalah keunggulan strategi kompetitif yang diberikan sistem tidak selalu bertahan lama untuk menjamin keuntungan selamanya. Karena pesaing dapat membalas dan menyalin sistem strategi tersebut, keunggulan kompetitif tidak selalu berkelanjutan. Yang kedua, pasar, harapan pelanggan, dan perubahan teknologi, globalisasi telah membuat perubahan bahkan lebih cepat dan tak terduga. Ketiga, internet dapat membuat keunggulan kompetitif hilang sangat cepat karena hampir semua perusahaan dapat menggunakan teknologi ini. Yang terakhir, yang keempat, sistem yang awalnya ditujukan untuk menjadi strategi bersaing sering menjadi sekedar alat untuk bertahan hidup. Internet mempunyai dampak yang besar terhadap bisnis. Kekuatan tip penjualan penuh waktu kini telah berakhir. Rantai pasokan telah menjadi elektronik dan outsourcing. Siapapun, bahkan ibu rumah tangga pun bisa memulai bisnisnya sendiri dari rumah. Mari kita bahas 5 kekuatan Porter satu persatu mengingat era internet. Ancaman produk atau layanan pengganti. Seberapa mudah produk atau layanan diganti dengan yang lain. Semakin banyak jenis produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan tertentu, maka semakin dikit profitabilitas dalam suatu industri. Misalnya, munculnya ponsel yang telah menggantikan kebutuhan pagar. Internet telah membuat orang lebih sadar akan produk mengganti, menurunkan keuntungan industri dalam industri yang telah diganti tersebut. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar pemasok. Ketika sebuah perusahaan memiliki beberapa pemasok untuk dipilih, itu dapat menuntut harga yang lebih rendah. Ketika pemasok tunggal ada, maka perusahaan berada di bawah kekuasaan pemasok. Misalnya, jika hanya satu perusahaan yang membuat chip pengontrol untuk mesin mobil, maka perusahaan tersebut dapat mengontrol harga, setidaknya sampai batas tertentu. Internet telah memberi perusahaan akses ke lebih banyak pemasok, menurunkan harga. Di sisi lain, pemasok kini juga memiliki kemampuan untuk menjual langsung ke pelanggan. Yang ketiga, daya tawar pelanggan. Perusahaan yang merupakan satu-satunya penyedia produk unik memiliki kemampuan untuk mengontrol harga, tetapi internet telah memberi pelanggan lebih banyak pilihan untuk dipilih. Yang keempat, hambatan untuk masuk. Semakin mudah memasuki suatu industri, maka akan semakin sulit untuk mendapatkan keuntungan dalam industri tersebut. Internet memiliki efek keseluruhan untuk mempermudah memasuki industri. Teknologi juga sangat mudah ditiru, sehingga inovasi baru tidak akan bertahan lama. Yang kelima, persaingan di antara pesaing yang ada. Semakin banyak pesaing dalam suatu industri, maka akan semakin besar juga harga faktornya. Munculnya internet telah meningkatkan persaingan dengan memperluas pasar geografis dan menurunkan biaya untuk melakukan bisnis. Misalnya,
Pabrikan di daerah Cikarang mungkin sekarang harus bersaing dengan pabrikan yang berada di daerah kecil dengan gaji yang lebih rendah. Menurut referensi For Business, berikut adalah beberapa manfaat lain yang bisa didapatkan perusahaan jika memanfaatkan strategi keunggulan kompetitif. 1. Pengeluaran anggaran untuk proses kerja bisnis dan marketing menjadi lebih efisien. 2. Produk milik perusahaan memiliki kesan yang unik dan spesial. 3. Perusahaan didorong untuk aktif melakukan inovasi. Perusahaan memiliki brand image yang korivalitas kompetitif. Internet telah meningkatkan persaingan kompetitif antar pesaing secara signifikan. Organisasi telah menyediakan lebih banyak informasi tentang diri mereka dan produk mereka di situs web mereka. Hal ini memudahkan pesaing untuk meniru, dan hambatan masuk dan keluar yang rendah juga mendorong pesaing baru untuk memasuk pasar tanpa melakukan investasi modal yang besar. Perusahaan telepon seluler seringkali memperkenalkan dan memasarkan fitur-fitur baru secara agresif, sehingga meningkatkan persaingan dan unik. Dalam menghadapi 5 tekanan Porter, teknologi informasi dapat dipakai sebagai alat yang mendukung strategi-strategi kompetitif. Peran teknologi informasi dalam mendukung strategi-strategi kompetitif dapat berupa: TI membantu perusahaan menurunkan biaya, membantu perusahaan dan diferensiasi, membantu dalam inovasi produk dan jasa serta proses produksi, mendukung pertumbuhan, mendorong persekutuan atau pengunci pelanggan dan pemasok, meningkatkan biaya beralih membangun halangan masuk, mendorong investasi dalam teknologi informasi. Akuntan Porter digunakan untuk menganalisis industri untuk menentukan profitabilitas rata-rata perusahaan dalam industri itu. Menambahkan analisis Porter tentang internet, kita dapat melihat bahwa internet dan lebih luas lagi. Teknologi informasi secara umum memiliki efek menurut profitabilitas secara keseluruhan. Meskipun internet telah menghasilkan banyak perusahaan yang menjadi pemenang besar, pemenang keseluruhan adalah konsumen yang telah diberi pasar produk dan layanan yang terus meningkat dan harga yang lebih rendah. Contohnya kasus SIM keunggulan kompetitif perusahaan, yaitu Dell Computer, perusahaan yang memproduksi komputer dengan mengandalkan keterlibatan pelanggan dalam menentukan sendiri fitur dari komputer yang akan dibeli, atau bukan fitur yang distandarkan dari pabrik, serta yang juga mengandalkan keterlibatan pelanggan dengan konsep swalayan, atau pelanggan mengandalkan keterlibatan dengan konsep biasa memilih sendiri buku yang akan dengan harga yang paling rendah, paling sesuai dengan kantongnya masing-masing, merupakan contohnya yang tepat untuk menggambarkan pemanfaatan kekuatan informasi yang ditunjukkan dengan teknologi yang tepat untuk memenangkan persaingan. Kedua, perusahaan ini ditampilkan sebagai pemenang karena mereka mampu menggunakan informasi untuk memenangkan pelanggan dengan cara mengubah paradigmanya
dari persaingan dalam produksi menjadi persaingan dalam pemanfaatan informasi yang tepat untuk memenangkan persaingan di pasar.